man takhatta riqaban nasi yaumal jum'ati ittakhadha jisran ila jahannama. Masya Allah. Siapa yang melangkai bau manusia di hari Jumat, berarti telah membuat jembatan masuk neraka. Membuat jembatan masuk neraka. Wa Ahmad wa Abu Dawud an Sumroh akhdiru al-jum'ah wa denu minal mapun. Dari niki para ibu, para bapak, yang perlu kita pahami, ini larangan. Setiap larangan itu harus dijaga. Namun harus sebagai tanda ibadah kita kepada Allah. Namun setiap larangan itu ada hikmahnya yang ditunjukkan oleh akal. Ini ku ta'akulnya, rasionalisnya. Setelahnya itu baru terakhir menjadi akhlak. Jadikanlah akhlak. Karena di dalam hadis ini hanya sekedar contoh, memberi pelajaran yang di situ nanti dikembangkan dalam segala hal. Dari niki berarti menunjukkan jangan sampai kita menyakiti kepada orang lain hanya dengan ngelangkai. Kalau semacam itu berarti ditempati orang. Kadang wong itu selik mobil muring-muring berdoa. Jangan disakiti semacam itu. Tidak boleh. Dilarang untuk menyakiti kepada orang lain dengan beberapa sikap apapun. Terus setelahnya tahu, jadikanlah akhlak. Kemanapun, dimanapun, kapanpun, bersama siapapun, jangan menyakiti kepada orang lain. Itu ajaran yang terkandung di dalam niki. Niki akhirnya malah jadi namanya fikih peradaban. Dari fikih ibadah, setelahnya kita kaji dengan hikmah, akan mengeluarkan fikih peradaban, akan merupakan fikih lingkungan. Ini kita mau angen-angen fikih lingkungan. Contoh misalnya di dalam bab istinja saja, dalam qadil hajat, kita tidak diperkenankan kencing pada air yang sedikit. Raqidan kana au jariyan, baik itu mengalir atau diam, haram kalau memang air itu untuk umum. Ini artinya apa? Kita jangan sampai mencemarkan milik orang banyak, barang yang menjadi musyarakah dengan banyak orang. Karenanya di sini berarti dilarang membuang sampah pada sungai, membuang kotoran-kotoran kerbau pada sungai. Kotoran dari sampah-sampah itu haram. Ada di situ. Nah, disinilah larangan di dalam hadis hanya sebagai contoh yang perlu panjenengan kembangkan dan dijadikan akhlak. Larangannya kencing dalam air yang sedikit. Karena apa? Akan merusak bagian orang lain, akan mengganggu atau mencegah orang lain untuk menggunakan. Kan secara otomatis oleh panjenengan kencing kan berupa berarti najis. Kalau sudah najis berarti kan mencegah orang lain untuk menggunakan yang semuanya sebenarnya punya hak. Berarti di sini kita tidak boleh mencegah seseorang untuk menggunakan haknya dengan olahnya kita, perbuatan kita. Jadikan akhlak, jangan menghalangi orang lain untuk menggunakan haknya. Berarti jangan sampai kita membuang sampah di jalanan, membuang sampah di lingkungan yang bisa mengakibatkan baunya pencemaran, membuang sampah di sungai. Ini namanya fikih hadharah, fikih lingkungan. Ini cukup disebutkan dalam hadis dan makanya tidak semuanya harus hadisnya, tapi hadis satu itu kembangkan. Betul. Gak boleh. Kanjeng Nabi melarang untuk melangkai
atau sampai memisahkan dua orang duduk, kemudian dia duduk di tengahnya, jelas dia itu mangkel, jelas dia itu pegel, jelas itu marah, walaupun tidak diungkapkan, walaupun betul nopo, tapi normalnya manusia itu mengakibatkan sakitnya orang. Di sini maknanya jangan sampai menyakiti kepada orang lain. Ini pesan dari ta'akulnya, pesan dari rasionalisnya. Nah ini ku jadikan akhlak kapanpun, dimanapun berada, bersama siapapun, jangan menyakiti. Wah, ajaran Islam kalau diamalkan kayak ini, Masya Allah, luar biasa. Tapi sayang, kita ngaji seperti ini ya terus mandek, nggak sampai dikembangkan pada masalah apapun ya. Mereka gampang lalian. Ini kena opo ngoten lho. Niki termasuk pada binatang satu pun juga jangan. Lah niku napa? Nah, niku kan Nabi melarang kita kencing di lubang, di leng. Lubang binatang. Lek ana leng jangan dikencingi karena menyakiti kepada. Nah, kalau sudah tahu semacam itu berarti bagaimana? Artinya panjenengan dilarang menyakiti kepada binatang apapun, yang betul itu apapun. Dan jadikan akhlak. Jangan hanya dibilangi jangan kencing di situ terus gak boleh kencing di situ terus mandek. Dan itu ya wong gak cerdas belas ya. Enggak cerdas belas. Kembangkan apa maksudnya? Enggak boleh menyakiti. Kalau enggak boleh menyakiti, jadikan akhlak. Menyakiti model apapun tidak boleh. Makanya memelihara apa itu namanya binatang liar itu kan sebenarnya enggak boleh. Kalau kita tahu, sampean kan dipelajari di dalam waktu haji. Haji itu penuh pelajaran saja. Amalkan. Itu contoh. Hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Selama engkau ikhram tidak diperbolehkan untuk memburu binatang liar. Nah, binatang liar. Loh, kenapa kok tidak boleh memburu binatang liar kalau binatang jinak tidak masalah? Sama nyembelih kambing tidak masalah, nyembelih ayam tidak masalah. Yang tidak boleh binatang liar dan yang halal. Haram tidak masalah. Jadi artinya apa? Kita harus memberi kebebasan binatang sesuai dengan habitatnya. Karena binatang liar itu kalau dikurung gak kerasan Pak, sumpek nih. Sumpek kenapa? Karena memang habitatnya dia itu sering bepergian, senang kemana-mana. Jadi ini berarti jangan sampai kita menjarakan binatang-binatang liar yang semacam itu yang inginnya hidup bebas, silahkanlah hidup dengan bebas. Gak boleh, dengan salah gak boleh. Jadi kalau kita mau mengamalkan semacam itu, terus dijadikan akhlak, gak usah ada undang-undang dilarang untuk memburu binatang itu, gak usah juga. Tapi masih ada undang-undang dilarang memburu binatang ini. Kenapa? Mungkin nggak paham atau ndablek karena kebutuhan. Nggak boleh memenjara apa itu namanya ketek. Di penjara dikalungi dan nggak boleh karena itu ingin hidup dengan bebas. Sebab apa? Karena dia binatang liar. Kalau binatang jinak, binatang piaraan. Piaraan. Itu memang kalau diletakkan di habitat aku di luar gak bisa ya di situ ya gak masalah.
Karenanya binatang-binatang yang semacam itu jangan diburu, jangan dibunuh, jangan dibunuh. Makanya kalau di dalam pemerintahan itu alasannya karena sudah binatang langka. Tuh, kalau memang liar itu memang sudah langka, walaupun nggak dibeli, yuk langka, apalagi dibeli. Kalau binatang peliharaan, enggak, jangan khawatir langka. Karena ketika Allah Ta'ala memerintahkan seperti binatang jinak ini kan Allah memerintahkan untuk menyembelih untuk konsumsi. Bahwa mubahimatul an'am. Duh, kalau di situ sudah diperintahkan jangan khawatir habis. Jangan khawatir habis. Coba kalau kita lihat kambing itu 1 tahun manak 2 kali, gitu. Manaknya hanya 2, 3 sampai 4. Sedangkan kucing itu berapa? 3 kali atau 2 kali? 3 kali. Iku manain iku 10 ada 12. Dan sama ini tidak ada orang yang nyembelih kucing. Tidak ada orang yang nyembelih kucing. Tapi terus apakah kucing itu nanti berkeliaran penuh? Tidak. Kenapa? Allah tidak memberikan konsumsi itu akhirnya tidak lebih banyak, tidak ada banjir kucing. Mestinya kan cara logikanya harus banjir kucing. Dan kambing habis, tapi kenyataannya kambing terus banyak. Padahal kalau panjenengan mau berpikir 1 hari setiap kecamatan pasti ada yang menyembelih sapi. Sapi itu manaknya 1 tahun 1 kali, hanya 1. Ya mungkin ada yang manak 2 tapi jarang sekali. 1. Pada 1 hari setiap kecamatan itu nyembelih. Mesti ini. Pada 1 kabupaten berapa kecamatan? Berarti kalau 1 kabupaten itu 40 kecamatan, 1 kabupaten ini per harinya ada kambing, ada sapi 40 mati. Mestinya kan sudah langka, habis. Gitu. Tapi tidak pernah habis. Stoknya terus. Loh, kenapa? Karena oleh Allah diperintahkan. Jadi loh, kalau kita bicara semacam ini pun sadaqallah wa rasuluh, pun maha suci Allah, subhanallah, maha suci Allah. Jadi gitu, gak bisa dirasionalkan. Pun, masya Allah. Coba kita rotok berpikir nanti. Jadi kasus ini jangan hanya dipahami dengan haramnya itu melangkai atau membiak manusia kemudian panjenengan duduk di tengahnya, tapi panjenengan melihat hikmahnya. Madalla alaihil akal, yang ditunjukkan oleh akal itu apa? Yang ditunjukkan oleh akal adalah hal itu karena menyakit. Kalau di situ menyakitkan berarti segala bentuk menyakitkan kepada seorang haram. Kalau ini terus kembangkan, jadikanlah akhlak bahwa perbuatan apapun kira-kira orang lain itu benci, orang lain tidak suka, sampai naik motor, bus, motor gua, wong iki pegel, haram, karena menyakitkan. Dan bisa lagi yang diharamkan itu ketika kita menyakitkan. Kalau dia sakit nggak haram. Kalau kita tidak menyakitkan tapi dia sakit dengan kita nggak haram. Karena itu kasut. Misalnya kita bisnis berhasil banyak konsumennya, kemudian dia sakit. Nah itu urusan dia nggak haram kita, karena kita tidak menyakitkan tapi dia yang sakit. Betul. Termasuk lagi Pak sing biasae panjenengan dadi kiai. Enek wong turu. Bu santrine mbok apa? Tangi. Haram, Pak. Menyakitkan. Kecuali kalau di ilmi ridho. Jelas buniku anak itu sapa sing jelas
Rono panjenengan wibawa panjenengan yang ditakuti disegani mergo bendina dikai mangan, kan disegani dikai mangan ah. Jelas dia ridho gak masalah. Nah, yang ngancani mau wis ora meneng di jewit gak apa-apa, gak dosa. Kenapa? Karena menunjukkan sayang, cinta. Karena kalau dijepit katanya cinta, kalau disenggol katanya sayang. Ngerti ya apa-apa semacam itu. Ini jangan tekstualnya saja, tapi apa motifnya, apa dibalik itu. Setelahnya kita tahu dibalik itu, kembangkan, jadikan akhlak. Sakit paham? Masya Allah. Jadi betapa luasnya ajaran Islam, betapa menghormati kepada orang lain di dalam ajaran Islam. Gak ada Islam itu menyakitkan pada orang itu, gak ada. Teroris itu gak ada. Makanya kalau ada orang kejam dengan yang lain, ini artinya orang yang gak paham di dalam agama. Bes, Wa Ahmad, ada 5 menit ben. Wa Ahmad